Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safir Agil Nurvila, NIM 1710321024. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan dampak pandemi COVID-19 pada pangan dan gizi. Pengertian pandemi COVID-19. Pandemi coronavirus 2019-2020 atau dikenal sebagai pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019 yang disingkat menjadi COVID-19 di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan. Tiga hal yang mempengaruhi pandemi COVID-19. Yang pertama, aktivitas ekonomi, berupa kendala pada produksi dan PHK. Kedua, daya beli masyarakat, berupa penurunan pendapatan masyarakat dan kemiskinan yang meningkat. Yang ketiga, transportasi dan logistik, berupa rantai pasok pangan yang terganggu dan akses pangan yang terkendala. Dampak pandemi COVID-19 ada tiga. Yang pertama, ketersediaan pangan. Dua, akses dan kualitas konsumsi pangan. Tiga, produktivitas sumber daya manusia pertanian. Ketersediaan pangan. Ketersediaan bahan pangan sendiri dipengaruhi ketersediaan bahan baku, yang berarti bergantung pada produksi dari kegiatan pertanian. Di masa pandemi ini, petani tetap harus bekerja di lahan, menyesuaikan protokol produksi untuk menjamin kualitas dan kuantitas serta keamanan pangan di tengah pandemi. Yang kedua, akses dan kualitas konsumsi pangan. Konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman dapat terwujud apabila perencanaan penyediaan pangan ke depan mengacu pada peningkatan kemampuan produksi, permintaan pangan, atau daya beli dan preferensi konsumen, dan pendekatan pemenuhan kebutuhan gizi seimbang yang didukung oleh pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat. Yang ketiga, produktivitas sumber daya manusia pertanian. Dari aspek sarana dan prasarana pertanian, Kementerian Pertanian fokus pada akselerasi perbaikan sarana irigasi, penyediaan alsintan, benih, bibit, pupuk, pakan ternak, obat hewan, dan vaksin, serta bantuan sarana produksi lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana memegang peran penting dalam percepatan pemenuhan ketersediaan bahan pangan di masyarakat. Respon pemerintah tentang pangan dalam pandemi COVID-19. Pemerintah telah melakukan sebuah kebijakan sosial dengan memberikan bantuan pangan melalui program bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Program BPNT adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non-tunai dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat atau KPM setiap bulan. Melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat yang telah bekerja sama dengan Bank Himbara atau Himpunan Bank Negara. Kementerian Sosial telah mengklaim bahwa pemberian bantuan sosial pangan ini mencakup kebutuhan pangan karbohidrat dalam bentuk beras, kebutuhan protein dalam bentuk daging, ikan, telur, dan kebutuhan vitamin dalam bentuk sayur mayur. Langkah solusi. Yang pertama, menata ulang peta distribusi pangan. Dalam waktu dekat ini, pemerintah harus memperbarui peta distribusi dan kerentanan ketahanan pangan guna memastikan skema bantuan pangan yang diberikan. Saat ini, sangat dibutuhkan peta distribusi pangan yang rinci, meliputi sentra produksi, indikator tingkat kerentanan ketahanan pangan, dan kelancaran pasokan terkait infrastruktur jalan dan transportasi. Yang kedua, manajemen cadangan pangan darurat.
Sampai saat ini, Indonesia belum mempunyai skema cadangan pangan darurat. Di tengah darurat COVID-19 saat ini, sesungguhnya bahan makanan harus tersedia dengan jumlah dan mutu yang baik serta harga terjangkau. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.